Selamat malam, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kita malam hari ini bisa kembali ada di Komisi Pekabaran Injil. Mari kita akan segera memulai persekutuan malam hari ini dengan menaikkan satu pujian, Besar Anugerah-Mu. Bagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari kita akan masuk dalam doa untuk mengawali persekutuan kita malam hari ini. Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih dan rahmat, terima kasih untuk penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan sampai saat ini kami boleh berada di sini dan kami boleh bersama-sama di dalam satu persekutuan Komisi PI. Semua semata hanya karena anugerah-Mu yang berlimpah bagi kami. Terima kasih kesempatan untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan PI. Berkati setiap kami, berkati setiap pribadi yang boleh ambil bagian, berkati setiap anak-anak-Mu yang bergabung pada malam hari ini. Kiranya Engkau Bapa yang akan curahkan rahmat-Mu, berkat-Mu, dan kasih-Mu. Kami memohon kiranya persekutuan ini boleh kami nikmati dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema kasih karunia mendahului kebaikan, kita akan naikkan satu pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Shalom dan selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam kesempatan persekutuan Komisi PI kali ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Kasih Karunia Mendahului Kebaikan. Dan saya mendasarkan renungan pada malam hari ini dari surat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10, saya membacakan demikian bunyinya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan dibacakan, terpujilah Allah kita, dan berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada bulan Oktober ini ada sebuah peristiwa yang penting di dalam sejarah gereja, yaitu reformasi gereja, yang ditandai dengan tindakan tokoh reformasi gereja, yaitu Martin Luther, di Gereja Wittenberg, Jerman pada tahun 1517, tanggal 31 Oktober tepatnya, ketika Martin Luther memakukan 95 dalil untuk mengkritisi apa yang menjadi pengajaran gereja pada masa itu. Dan kemudian gerakan reformasi menjadi begitu meluas dan kita mengenal ada prinsip-prinsip yang penting di sana. Salah satu yang dikemukakan adalah sola gratia, yang artinya hanya oleh kasih karunia. Nah, apakah isu yang dinyatakan di sana? Sesungguhnya berbicara tentang apakah keselamatan kita ini, keselamatan jiwa kita itu ditentukan oleh pekerjaan-pekerjaan kita atau perbuatan-perbuatan baik kita, amal-amal ibadah kita di dunia ini selama kita hidup, ataukah ditentukan oleh kasih karunia Allah yang dilimpahkannya atas kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan bacaan kita tadi, maka kita menemukan sebuah kebenaran yang penting, khususnya di dalam ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dengan demikian hal ini menjelaskan kepada kita sebuah kebenaran yang penting, bahwa kita ini diselamatkan oleh Tuhan bukan oleh karena kebaikan kita, bukan oleh karena pekerjaan baik yang telah kita kerjakan di dalam dunia ini, melainkan oleh karena kasih karunia Allah semata-mata atau anugerah Tuhan semata-mata.
Saudara-saudara, mengapa demikian? Kalau kita memperhatikan dari bacaan kita tadi, saudara-saudara, di dalam ayat 1, di sana dikemukakan kondisi kita sebagai orang berdosa itu. Dikatakan di sana, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Perhatikan di sana dikatakan, kamu dahulu sudah mati. Itu adalah keadaan rohani dari orang yang berdosa. Sekalipun benar masih menjalani hidup di dunia ini, masih bernafas. Tetapi sesungguhnya secara rohani, kehidupan persekutuan dengan Allah itu telah terputus. Dan akibat dari dosa itu menempatkan kita di dalam keadaan yang mati secara rohani ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan, orang yang mati secara rohani ini menjalani hidup di dunia ini seperti apa? Dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ketiga demikian. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Dan apakah yang menggerakkan kehidupannya dikatakan di dalam ayat yang kedua, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh, bukan roh Allah atau roh manusia yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita berdasarkan gambaran kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, tetapi dikatakan roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dan wujud nyatanya apa? Menuruti hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, dan pikiran yang jahat. Sehingga kalau kita memperhatikan ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus pernah juga mengemukakan hal yang sejajar dengan ini di dalam Roma 3. Roma pasal 3 ayat yang ke-10, saya membacakan sampai dengan ayat yang ke-12 demikian. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini adalah keadaan manusia yang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah itu. Dikatakan tidak ada yang benar, tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah. Menyeleweng, tidak berguna, dan tidak ada yang berbuat baik. Maka sesungguhnya di luar kasih karunia Allah, apakah orang tidak bisa berbuat baik? Bisa. Tetapi itu adalah perbuatan baik yang telah tercemar oleh dosa. Penggeraknya apa? Penggeraknya justru adalah nafsu kedagingan. Senantiasa ada hal yang mencemarinya. Tidak heran kalau Nabi Yesaya pernah menuliskan di dalam Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6, betapapun kesalehan umat Tuhan yang memberontak kepada Tuhan, keadaan yang berdosa itu menempatkannya di dalam situasi yang seperti apa, dituliskan demikian oleh Nabi Yesaya. Yesaya 64 ayat 6, demikian bunyinya, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi kita melihat inilah keadaan orang berdosa yang putus persekutuannya dengan Tuhan, kehilangan kehidupan rohani yang sejati. Apapun yang dilakukannya sesungguhnya tidak ada yang bernilai kebaikan di hadapan Tuhan yang maha suci dan maha sempurna itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini pula yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5 ketika Tuhan Yesus menyerukan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan inilah keadaan mati secara rohani itu. Tetapi syukur kepada Allah sebagaimana dinyatakan oleh Rasul Paulus tadi, di dalam Efesus pasal yang kedua,
ayat-ayat yang kita baca tadi menempatkan bagaimana kasih karunia Allah yang besar itu dinyatakan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Tadi dikatakan kamu dahulu sudah mati. Tetapi dikatakan Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi sekalipun kita sudah mati oleh kesalahan kita, dinyatakan oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah dengan demikian yang namanya kebaikan atau perbuatan yang baik itu menjadi sesuatu yang tidak berguna? Oh, tidak demikian. Justru sebaliknya. Ketika Allah menyelamatkan kita dengan kasih karunia-Nya, memberikan kita kehidupan yang baru itu, tujuannya jelas adalah justru supaya kita mengerjakan pekerjaan yang baik. Maka kalau kita memperhatikan di dalam bacaan kita itu, khususnya di dalam ayat yang ke-10. Setelah dinyatakan bahwa oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu jelas bukan hasil pekerjaan baik kita, bukan usaha-usaha baik kita, tetapi dinyatakan di dalam ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi menjadi jelas bagi kita, kita ini sudah mati secara rohani. Oleh karena dosa-dosa kita, kesalahan kita, kejahatan kita, kita hidup menurut daging, kita hidup menurut kehendak daging dan pikiran yang jahat, kita harus dimurkai. Tetapi kasih Allah di dalam Kristus Yesus, kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus itu menjadikan kita ciptaan yang baru. Kita diberikan kehidupan yang baru. Dan kehidupan yang baru yang menempatkan kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus itu punya tujuan. Dan disinilah makna dari pekerjaan yang baik itu. Justru oleh kasih karunia yang menyelamatkan, kita ini menjadi ciptaan yang baru dengan tujuan yang jelas. Tujuan jelasnya itu apa? Untuk melakukan pekerjaan baik dan yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi perhatikan, justru pekerjaan yang baik itu, perbuatan-perbuatan yang baik itu dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi ketika Allah memberikan kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan kita, Allah punya tujuan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Supaya apa? Kita melakukan pekerjaan yang baik itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini pekerjaan baik, segala kebaikan itu menjadi bermakna di dalam konteks keselamatan yang Allah karuniakan kepada kita. Hanya mungkin terjadi karena kasih karunia Allah mendahuluinya. Kalau tidak ada kasih karunia Allah, maka hal yang baik yang ada pada kita, kebaikan kita, bahkan perbuatan-perbuatan baik kita itu sesungguhnya telah tercemar oleh kuasa dosa dan tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah yang Maha Suci. Tetapi sebaliknya, oleh kasih karunia itu kita yang cemar, kita yang berdosa, kita yang layak dimurkai, dan yang kebaikan kita, kesalehan kita tidak ada nilainya. Justru kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita melihat kebaikan atau perbuatan-perbuatan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang baik itu bernilai di dalam kasih karunia. Jadi keliru sekali kalau orang berkata, "Oh, saya yang penting kan oleh karena iman saya diselamatkan oleh kasih karunia." Kan itu tidak ditentukan oleh perbuatan-perbuatan saya. Maka tidak ada masalah apabila
Saya menyatakan iman saya kepada Kristus, saya diselamatkan oleh kasih karunia, dan selanjutnya kehidupan saya tetap di dalam dosa, tetap di dalam kejahatan-kejahatan saya. Keliru besar. Sebab Allah mengaruniakan kepada kita anugerah keselamatan itu, hidup yang baru itu dengan tujuan. Dan tujuan itu adalah supaya kita melakukan pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi pegangan hidup kita. Kita sadar bahwa kita sanggup melakukan kebaikan bukan karena kekuatan kita sendiri. Kita sanggup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik bukan karena kebaikan kita, melainkan karena kasih karunia Allah yang terlebih dahulu berkarya di dalam hidup kita. Mengaruniakan kepada kehidupan rohani yang baru, menjadikan kita ciptaan baru di dalam Kristus. Sehingga kita dimampukan melakukan pekerjaan baik yang Allah persiapkan sebelumnya. Dan perhatikan di sini dikatakan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam pekerjaan-pekerjaan baik itu. Artinya apa? Kehidupan kita ini isinya adalah pekerjaan-pekerjaan baik sesuai rencana Allah. Dan dari mana kita mengetahuinya? Rasul Paulus menegaskan di dalam surat 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dan 17. Firman Tuhanlah jawabannya. Karena di sana dikatakan kepada kita 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sekali lagi, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Maka saudara-saudara, ini merupakan tantangan bagi kita yang mengaku beriman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang mengakui bahwa keselamatan semata-mata oleh kasih karunia. Kita ditantang untuk membuktikan jati diri kita sebagai ciptaan baru dalam Kristus. Melalui apa? Melalui hidup yang berbuahkan kebaikan-kebaikan. Melalui hidup yang berisi perbuatan-perbuatan yang baik. Melalui hidup yang melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sesuai dengan rencana Allah. Dan itu dimulai dari mana? Pengenalan kita akan hal itu. Di mana kita dapatkan? Di dalam firman-Nya. Melalui firman-Nya kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik yang Allah persiapkan sebelumnya bagi kita. Didahului oleh apa? Tindakan kasih karunia-Nya yang menebus kita, menyelamatkan kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, marilah kita terus menyatakan hidup baru di dalam Kristus itu. Bahwa kita hidup di dalam kasih karunia-Nya. Bukan justru dengan hidup yang seenaknya, keliru. Kalau kita berpikir bahwa karena kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia lalu kita tidak perlu berbuat baik, keliru. Justru firman Tuhan menegaskan, Allah menganugerahkan keselamatan, mengalirkan kasih karunia yang menyelamatkan kita. Menjadikan kita ciptaan baru, tujuannya adalah supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya dan Allah menghendaki supaya kita hidup di dalamnya. Selamat menebar, menabur kebaikan. Selamat berkarya, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Menurut kehendak Tuhan yang telah dipersiapkan bagi kita di dalam kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Terima kasih firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Moses. Kiranya firman yang telah disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita dan terus kita boleh bersemangat di dalam mengikut Tuhan, di dalam mengabarkan kabar sukacita.
Mari kita akan nyanyikan Kidung Pamungkas pada malam hari ini dengan satu pujian, Gunakan Waktu. Gunakan waktu pemberian Tuhanmu, hidup di dunia berakhir segera. Harta benda yang kau dambakan selalu, nanti pasti kau tinggalkan semua. Tiada yang kekal, fana semuanya, segala keindahan dunia akan lenyap. Hanya perbuatan kasih pada Yesus tak akan hilang, bernilai tetap. Waktu yang singkat jangan kau lewatkan dengan segala yang tak berguna. Baik di hidupmu engkau perlihatkan kasih Tuhan yang besar mulia. Tiada yang kekal, fana semuanya, segala keindahan dunia akan lenyap. Hanya perbuatan kasih pada Yesus tak akan hilang, bernilai tetap. Lawatlah orang yang dalam nestapa, sadarkanlah mereka yang berdosa. Hiburkanlah yang sedang menderita, dan yang tertindas patut kau bela. Tiada yang kekal, fana semuanya, segala keindahan dunia akan lenyap. Hanya perbuatan kasih pada Yesus tak akan hilang, bernilai tetap. Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan telah akhiri persekutuan Komisi PI pada malam hari ini. Kita akan segera tutup dalam doa yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Moses. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyatukan hati untuk berdoa mengakhiri persekutuan pada malam hari ini. Bapak Surgawi, di penghujung acara persekutuan Komisi PI GKMI Kudus pada saat ini, kami menaikkan syukur kehadirat-Mu atas berkat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan melalui acara ini, terutama kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh semakin menghargai makna kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami, yang olehnya bukan saja kami diselamatkan, tetapi kami beroleh kekuatan untuk melakukan segala pekerjaan yang baik yang Tuhan telah rancangkan bagi kami. Dan kami memohon kiranya Tuhan terus mengaruniakan kekuatan kepada kami, supaya hidup kami ini adalah kehidupan yang menebarkan dan menaburkan kebaikan bagi siapapun, terlebih bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kini kami memohon kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati kami semua dengan berkat surgawi. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, sampai ketemu di persekutuan Komisi PI berikutnya. Tetap semangat, terapkan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan sering mencuci tangan. Tuhan Yesus memberkati.